Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia, kelas 5. Kali ini kita masih di tema 3, subtema 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar perbedaan iklan media cetak dan elektronik, serta ciri kebahasaan iklan media elektronik. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yang pertama kita akan belajar perbedaan iklan media elektronik dan cetak. Apa saja perbedaannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, perbedaan media elektronik dan media cetak. Yang pertama, di media elektronik disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio maupun visual. Disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal dan atau non-formal, menggunakan kalimat singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Khusus iklan di radio, informasi produk biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Sedangkan di media cetak, ditemukan pada media cetak seperti majalah, koran, tabloid, dan sejenisnya. Penulisan terbatas oleh tata letak atau halaman serta kolom. Menggunakan kalimat atau bahasa formal. Kalimat bisa ditulis secara terperinci dan cenderung panjang. Merupakan contoh iklan tertulis. Hanya bisa membaca iklan dan tidak bisa didengarkan. Oke, yang kedua, ciri kebahasaan iklan media elektronik. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang tepat, logis, dan sopan. Ini artinya iklan elektronik harus menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan produk yang diiklankan. Ketika menggambarkan produk yang diiklankan, kita harus menggunakan kata yang logis. Maksudnya harus masuk akal. Tidak boleh berlebihan dalam mengiklankan suatu produk. Sopan, pilihlah kata-kata yang sopan tidak menyinggung perasaan. Berikutnya, bahasa yang digunakan dalam iklan elektronik juga harus yang dapat memberikan sugesti kepada konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Biasanya kata-kata ini mengandung kata-kata yang bersifat sugesti yang mengajak konsumen untuk mengikuti, membeli, maupun melaksanakan apa yang menjadi keinginan si pembuat iklan. Berikutnya, kata yang dipilih harus mengandung informasi yang jelas mengenai produk, agar konsumen dapat mengetahui barang atau jasa yang ditawarkan. Di sini, iklan harus memuat informasi-informasi tentang keunggulan produk dengan jelas. Tidak boleh menyembunyikan ataupun menipu konsumen dalam menjelaskan informasi tentang produk. Berikutnya, pilihlah kata yang digunakan dalam iklan harus menunjukkan sasaran yang dituju. Misalnya, iklan untuk anak-anak, maka menggunakan kata-kata yang sering digunakan untuk anak-anak. Jadi, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan
sasaran yang dituju. Untuk anak-anak menggunakan bahasa yang dipakai anak-anak, untuk orang dewasa juga menggunakan bahasa yang sering dipakai oleh orang dewasa. Gaya bahasanya berbeda sesuai dengan sasaran yang dituju. Berikutnya, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, namun menarik. Karena iklan di media elektronik terbatas waktu, sehingga bahasa dan kata yang digunakan harus singkat, padat, namun jelas, agar informasinya tersampaikan dengan baik. Maka dibutuhkan slogan-slogan yang padat, singkat, namun jelas, dan mudah diingat, sehingga menarik untuk selalu didengarkan oleh penonton atau konsumen. Ya, perbedaan kebahasaan iklan media elektronik dan iklan media cetak. Yang paling menonjol perbedaannya adalah yang pertama, media elektronik biasanya singkat dan padat karena keterbatasan waktu, kemudian menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Biasanya yang non-formal ini dalam bentuk percakapan antar tokoh dalam suatu video iklan. Kemudian untuk media cetak biasanya bisa juga kalimatnya lebih terperinci dan biasa menggunakan bahasa formal. Itu dua perbedaan yang paling menonjol dari media elektronik dan media cetak. Oke, di sini ada contoh iklan layanan masyarakat. Mari kita analisis bersama. Ya. Kata kunci dari media ini, dari iklan ini adalah Indonesia, kerukunan, dan kebinekaan. Sedangkan isi atau pesan yang disampaikan adalah walaupun berbeda, kita harus menjaga kerukunan untuk persatuan Indonesia. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa formal. Karena ini adalah contoh dari iklan media cetak, maka menggunakan ragam bahasa formal. Oke, demikian tadi pembahasan kali ini tentang perbedaan iklan media elektronik dan iklan media cetak. Demikian juga dengan ciri kebahasaan iklan media elektronik dan cetak. Semoga bermanfaat. Pak Guru ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.